Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, jadi berupa iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita pada siang ini bisa kembali ngaji kitab tafsir surat Yasin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Thumma ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah. Ya kana. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ansarihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wal Husain wal ashratil mubasysyirin wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Ila arwahi sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah al-Ridha. Al-Fatihah. Alladzina an'amta alaihim. Thumma ila arwahi sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibnihi sayyidina Muhammad al-Baqir wa sayyidina Ja'far as-Shadiq wa sayyidina Ali al-Huwaidi. Al-Fatihah. Thumma ila ruhi muallif kitab tafsir Yasin Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Hamamizah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina an'amta alaihim. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina wa lil hadirina bi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina an'amta alaihim. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-maliku niku. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala, maka berkata siapa al-maliku, raja, lirrasulaini, kepada dua utusan, in qadaro, apakah mampu, ilahukuma, Tuhan kalian, ilahukuma, Tuhan kalian, ya, bukan Tuhan, alladzi ta'budanihi, alladzi yang ta'budanihi kalian sembah, ala ihya'il amwati, ala ihya'i, yang mampu menghidupkan, al amwati, orang mati, amanna, aku beriman, bihi, kepada Tuhan kalian, wa bikuma, dan percaya kepada kalian. Qala, mereka menjawab, ilahuna, Tuhan kami, qadirun, mampu atau berkuasa, qadirun, berkuasa, ala kulli syai'in, ala atas kulli syai'in, segala sesuatu. Faqala, berkata siapa al-maliku, sang raja, inna hahuna, inna, bahwa, hahuna, di sini, mayitan, ada mayit, mata, yang telah mati, mundu sab'ati ayyamin, mundu sab'ata ayyamin, mundu, selama atau sejak, sab'ata ayyamin, 7 hari lalu. Wa ini, dan aku, akhortuhu, menundanya, walam adfanhu, walam, dan belum adfanhu, dikuburkan, hatta yarji'u abuhu, hatta, sebelum yarji'u, datang
Siapa abuhu bapaknya, wa kanal abu dan ayahnya, ghaiban tidak diketahui keberadaannya. Faja'u maka datang penduduk Antokia ilal mayiti kepada mayit, waqota ghayyara waqot taghayyara, waqot dan sudah, taghayyara berubah, apa launuhu warna kulitnya, faja'ala maka mereka melakukan atau mengerjakan yad'wani berdoa, Rabbahuma kepada Tuhan mereka, alaniyatan secara terang-terangan, waja'ala dan melakukan siapa Syam'unu Sam'un yad'u berdoa, Rabbahu kepada Tuhannya, sirron secara diam-diam. Faqoma tiba-tiba berdiri siapa al-mayyitu mayyit, bi'idnillahi ta'ala dengan izin Allah ta'ala. Faqala berkata mayit si mayit, faqala berkata si mayit, ini sesungguhnya aku qad mutu telah mati, sab'ata ayyamin selama 7 hari lalu, wa mutu dan aku mati, musyrikan dalam keadaan musyrik. Fa'ulkhiltu aku dimasukkan fi sab'ati autiyatin, fi sab'ati ke dalam 7 autiyatin jurang, minan nari dari neraka, fa'ana maka aku ukhadzirukum, fa'ana maka aku ukhadzirukum memberitahu kalian, amma tentang perkara
antum yang kamu fihi berada di dalamnya. Fa'amanu maka berimanlah billahi kepada Allah. Summa qala kemudian berkata, summa qala kemudian berkata siapa al-mayyitu mayyit. Futihat terbuka apa abwabus samai pintu-pintu langit. Fa'idha nazartu fa'idha ketika nazartu aku melihat Ra'aitu tiba-tiba aku melihat syaban seorang pemuda hasanal wajhi yang berwajah tampan yasfa'u yang menolong lihaulahi kepada mereka as-salasati bertiga. Faqala maka bertanya siapa al-maliku sang raja. Waman salah satu waman dan siapa waman dan siapa waman salah satu dan siapa mereka as-salah satu bertiga itu. Siapa mereka bertiga itu? Qala menjawab si mayit, ahaduhum salah satu dari mereka Syam'unu adalah Syam'un. Wahadani dan kedua utusan. Wa asyara dan menjelaskan si mayit ila sahibaihi kepada sahibaihi kedua temannya. Fata'ajjaba maka terheran-heran siapa al-maliku sang raja. Walamma alima walamma ketika alima mengetahui siapa Syam'unu Syam'un anna qaulahu anna bahwa qaulahu ucapan si mayit qad asaro telah membekas qad telah asaro membekas fil maliki kepada sang raja. Akhbarahu menjelaskan
Bilhali kondisinya, wada'ahu dan dia mengajak, ilal islami masuk Islam, fa'amana maka beriman siapa al-maliku sang raja, fa'amana dan beriman juga siapa qaumuhu kaumnya, wa kafaro dan tetap kafir al-akhiruna yang lainnya, waman dan orang lam yu'minu yang tidak beriman, soha menjeritlah Jibril alaihi salamu, yaitu Jibril alaihi salamu, malaikat Jibril alaihi salam, alaihim kepada mereka, soihatan sekali jeritan, fahalaku maka mereka binasa. Wa fi riwayatin dan di dalam satu riwayat, kila dikatakan inna benatal maliki, inna benata bahwa anak perempuan al maliki, inna benata bahwa anak perempuan al maliki sang raja, tufiyat telah mati. Faqala kemudian berkata siapa Sam'una Sam'un, ya ayyuhal maliku, ya ayyuhal maliku, wahai tuan raja, utlub mintalah min hadzaini, min kepada hadzaini kedua ar-rajulaini laki-laki, ayyuhya untuk menghidupkan kembali, ibnataka putri tuan, fatolaba maka minta bantuan siapa al-maliku sang raja, zalika untuk menghidupkan minhuma kepada kedua laki-laki itu, faqoma
maka berdiri. Wasallaya dan bersolawat. Wasallaya dan sholat, bukan bersolawat. Wasallaya dan sholat. Wada'awa dan berdoa. Fil alaniyati, secara terang-terangan. Wasam'un dan sam'un ma'ahuma bersama mereka. Fisirri, secara sembunyi-sembunyi. Fa'ahyallahu ta'ala, fa'ahya maka menghidupkan siapa Allah ta'ala al-mar'ata, perempuan itu. Balsyaqqa, dan terbelahlah al-qabra, kuburannya. Fakharajat, maka keluarlah wanita itu. Faqalat, ia berkata, aslimu, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Fa innahuma, karena sesungguhnya, fa inna, karena sesungguhnya, huma, kedua laki-laki ini, shadiqani, adalah orang-orang yang benar. Tsumma qalat, kemudian dia berkata, fama adhannukum, aku kira kalian. Fama adhannu, aku kirakum kalian. Tuslimuna, sudah masuk Islam. Tsumma sa'ala, kemudian bertanya siapa al-maliku, sang raja, min ibnatihi, kepada anak perempuannya. Kaifa haluki, bagaimana haluki, keadaanmu. Fil akhirati, di akhirat. Qalat, menjawab anak raja. Qalat, jawab anak raja. Li, aku, sab'atu ayyamin, sudah 7 hari lalu. Mungdu ana, sejak anak aku. Mitu, mati. Uridot, diperlihatkan. Alayya,
padaku a'mali semua amalku. Fawajatu maka aku melihat nafsi diriku kafiratan mati dalam keadaan kafir. Wa ba'da dzalika dan setelah itu udhibtu aku disiksa kulla yaumin setiap hari fidarin di tempat minan nari di neraka la yusbihu yang tidak sama azabun antara siksa wahidun yang satu biwahidin dengan lainnya. Falamma kuntu ketika aku bidarin berada di tempat neraka sabiatin ketujuh bidarin sabiatin berada di neraka ketujuh. Jauh datanglah malaikat biruhi membawa ruhku ila jasadi untuk dikembalikan jasadi ke tubuhku. Faqalu maka para malaikat berkata unzuri lihatlah ilal hawai ke atas ilal hawai ke atas awang-awang atau langit. Fanadhartu aku pun melihat ke atas. Faqad futihat, faqad dan sungguh futihat aku dapati abwab, faqad futihat dan sungguh aku dapati terbuka apa abwabus samai pintu-pintu langit. Waraitu dan aku melihat rajulan dua orang laki-laki hasanal wajhi yang tampan wajahnya madda yadahu madda mengulurkan yadahu tangannya yashfa'u memberikan pertolongan lihaulahi kepada mereka as-salasati bertiga.
Faqala al-maliku, faqala maka bertanya siapa al-maliku, raja atau sang raja. Manis salasati, man siapa as-salasati, mereka bertiga. Manis salasati, siapa mereka bertiga. Faqalat, maka menjawab putri raja, hadza syabu, pemuda ini, yakni Syam'una, yaitu Syam'un. Wahadani, dan kedua utusan ini, takni, yakni hadaini ar-rajulaini, hadaini kedua, ar-rajulaini laki-laki ini. Summa qalat, lalu berkata putri raja, ya abi, wahai ayahku, haula'i salasati, haula'i mereka, haula'i salasati mereka bertiga. Qad akhaduni, qad telah akhaduni mengambilku, min sofiroti dari lubang kuburanku. Wa akhrajuni, dan mengeluarkan aku, minan nari, dari neraka. Fafatahat, lalu aku buka, aini, faro'aitu, aku melihat, nafsi, diriku, fi hadzal makani, di tempat ini. Summa tolabat, kemudian tolabat memohon, siapa al-ibnatu, si putri raja. Minar rasulaini, kepada ar-rasulaini kedua utusan. Ayyaruddaha, untuk mengembalikan, ila makaniha, ke tempat semula. Farodat, dan dia dikembalikan, ila qabriha, ke kuburnya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, ma'amana, tidaklah beriman, siapa al-maliku, sang raja. Bal baqiya, bal tetapi baqiya tetap, ala kufrihi, pada kekufurannya.
Tsumma qalal maliku, tsumma qala, kemudian berkata, siapa al-maliku sang raja, lahum kepada mereka, majitum, majitum kenapa kalian datang, hadzal balada ke negeri ini, illa bin nifaqi, illa melainkan hanya bin nifaqi, bin nifaqi dengan menebar kebohongan. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Qalu mereka menjawab, ma antum, ma antum bukannya kalian atau kamu, illa hanyalah basyarun manusia, misluna seperti kami. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini masih menceritakan Ashabul Qaryah. Ya, Ashabul Qaryah, ini orang-orang penduduk kota Antokia. Di kota Antokia, ya, mereka ini menyembah dewa-dewa. Maka kisahnya nih yang amat panjang di Yasin, yaitu tentang Ashabul Qaryah. Dewa-dewa Yunani itu, ya, ada banyak. Yang pertama adalah Zeus. Nah, ini dewa Yunani, ada namanya Zeus. Zeus ini adalah pemimpin raja para dewa. Ya, ini dewa penguasa yang bernama Olympus. Dewa Olympus ini dewa yang mengatur petir, iklim, cuaca. Kalau di kita siapa? Ada petir, ada hujan, Mikael. Yang kedua adalah Hera. Hera itu istri Zeus. Dia adalah ratu para dewa atau dewi, ya, kalau perempuan dewi. Dia adalah dewi pelindung pernikahan, nah, pengorbanan dan kesetiaan. Nah, ini Dewi Hera. Bajunya kelombor dari atas sampai ke bawah, terus menyapu tanah sampai buntutnya dibawa oleh anak buahnya sampai 3 sampai 10. Itu dulu orang-orang Yunani dan Romawi. Yang ketiga adalah Poseidon, dewa laut, dewa gempa bumi. Nah, ini bapaknya bangsa kuda. Nah, kalau di Yunani, kuda yang didewakan adalah namanya Pegasus. Kalau di Jawa apa? Kuda berani. Yang keempat, dewanya namanya Ares, ya, atau Aris ini, dewa perang dan pembantaian. Ini tukang perang, tukang bantai.
Yang kelima ini adalah dewa Hermes. Ini dewa penunjuk jalan, pelindung para petualang dan pengembala. Nah, Hermes ini juga dewa penghibur. Nah, karena Hermes ini adalah utusan Zeus. Yang keenam, dewanya orang Yunani ini adalah Hephaistos atau dewa api, tukang kayu, penempa besi dan pengrajin senjata. Yang ketujuh adalah Afrodit, yaitu dewa cinta dan keindahan fisik. Yang kedelapan ini Athena, yakni dewi kebijaksanaan, perang, keindahan jiwa, seni dan pendidikan. Yang kesembilan adalah Apollo. Jenengan biasanya kalau lebaran kan datang ke dewa Apollo, minta baju dikasih biskuit. Pernah gak ke dewa Apollo? Wah, gak pernah ke dewa Apollo berarti ke dewa Sri Sadono. Apollo ini dewi matahari, cahaya, musik, tarian, obat-obatan dan pelindung para pemanah. Ini Apollo. Di Pare kan ada Apollo. Itu namanya dewa Apollo. Yang ke-10 ini Artemis. Ini dewa bulan, pelindung hewan, perburuan, ya, kesuburan dan kesucian. Ini merupakan saudara kembar Apollo, dewa yang disembah oleh orang-orang Yunani untuk peringatan hari kelahiran manusia, ya. Untuk memperingati dewa Artemis ini, persembahannya adalah roti tart bulat ditancepi lilin, terus lilinnya ditiup dengan mengucapkan happy birthday to you. Wong Jawa gak happy birthday to you, sugeng ambal warso. Nah, itu bahasanya dewa Artemis, diterjemahnya pegon Jawa, happy birthday to you, sugeng ambal warso. Gitu. Milad, kalau diarabkan jadi milad, ya, milad. Barakallahu fi umrik. Jadi bahasanya dewa Artemis diterjemahkan ke bahasa Arab, ben koyok-koyok itu sumbernya dari Al-Quran. Yang ke-11 dewanya ini bernama Demeter, dewa bunga, tumbuh-tumbuhan, makanan, agraris, ya, pertanian, dan perlindung perkawinan. Nah, ini dewanya. Yang ke-12 Hestesia, ini dewi pelindung rumah, keluarga, dan perapian. Oke, makanya nanti saya jelaskan banyak. Dewa-dewa ini sampai sekarang lambang-lambangnya itu masih kita jumpai, bahkan di Indonesia juga kita jumpai. Contohnya, jenengan pernah pergi ke apotek, beli obat pernah? Tahu logonya apotek? Ular dan gelas atau mangkok. Apa maknanya ular itu? Kok ada gelasnya, terus ada ularnya melungker, terus mulutnya mau masuk ke gelas. Iku ulone arep buka poso ngelak. Jadi makna lambang apotek itu mangkok higiena. Mangkoknya itu namanya mangkok
mangkok higiena, ya, atau gelas dan ular. Ini simbol berasal dari mitologi orang Yunani. Ini mitologinya orang Yunani. Ini adalah lambang Asklepios, ya, simbol ini berasal dari mitologi sana, yakni dewa pengobatan. Dewa pengobatan. Ini anak Apollo putra Zeus. Ini anak Apollo putra Zeus. Zeus takut kalau semua manusia bisa hidup abadi, karena sini tukang gawe obat, dewane obat. Basane Jawa dewa obat nopo? Dewa Husada. Ini apotek Husada. Itu jenis dewa obat wong Jawa. Jawa nggak ngerti Jawa nih. Gitu. Nah, sedang Dewi Higiena ini adalah putri Asklepios. Dia adalah dewi kesehatan yang digambarkan dengan ular, karena dia selalu semedi di kuil yang banyak ularnya. Nah, itu logo dari mitologi orang Yunani. Maka ini menjadi lambangnya apa? Farmasi, kimia. Nah, penjelasannya nanti panjang lebar, cuman dengan saya kasih tunjuk bahwa itu termasuk mitologi dari Yunani. Terus kalau jenengan melambangkan apotek yang bagaimana? Karena itu sudah disepakati jadi lambangnya apotek di seluruh dunia. Dewi Higiena membawa gelas, ya, karena Dewi Higiena pekerjaannya itu tirakat di kuil, terus ditemani banyak ular. Maka Dewi Higiena itu dewi suci. Makanya orang kesehatan kalau mengatakan ini enggak higienis, itu artinya ini tidak suci. Kalau Islam mengatakan apa? Halalan thayyiban. Nah, diganti logo apotek yang Islami, syar'i, tulisi halalan thayyiban. Terus lambangnya apa? Orang enggak tahu ini toko apa. Jadi kalau datang ke apotek itu bisa membayangkan mendatangi Dewi Higiena, mohon kepada Higiena obat kesembuhan, ya. Terus ketika itu lambangnya seperti itu, di apotek ditulis Allahumma tibil ba'sa robbanas isfi antasafi, ya Allahumma ya Allah, Allahumma robbanas, ya Allah Tuhan semua manusia, tibil ba'sa, hilangkanlah penyakit ini, ya. Isfi antasafi sifaan sifat. Isfi, sembuhkanlah kami, karena Engkau adalah Tuhan yang maha penyembuh. Tapi logonya Dewi Higiena, lucu tuh. Tapi kita nggak punya kreatif seperti itu. Nah, itulah kenapa diceritakan di surat Yasin panjang, karena dewa-dewa yang ada di Yunani itu memang banyak, ya. Memang banyak. Dan sekarang pun masih banyak orang yang bukan orang Yunani melambangkan dewa-dewa itu. Nah, dewa itu kalau di sini apa? Yang satu membawa pentung, yang tangan satunya membawa senjata. Ini apa ini? Orang Kediri ini lah. Reca pendung. Dulu itu di setiap sudut pintu gerbangnya rumahnya penduduk orang Kediri itu pasti ada dewa yang duduk di depannya pintu gerbang. Namanya Chandra Birawa. Terus dari sekolah dari CB. Delalah dewane diablek-dablek. Itu nama dewa seperti mitologi yang ada di Yunani. Di kita juga sama nama dewa-dewa itu. Jenengan juga masih sering mengenal dewa-dewa. Terus kalau orang Jawa itu mengenal dewanya namanya Bathara Guru. Kenal Bathara Guru, ya.
ngaji Yasin lek gak dionceki tetap meleset. Karena ini Allah menjelaskan kenapa sampai Yasin ini diturunkan ke Nabi Muhammad. Yang pertama adalah juga memberikan jawaban tuduhan orang Nasrani di masa itu ya, yang mengatakan anak santri Nabi Isa tidak setia kepada Nabi Isa. Nah, ada Batara Sambu, Betoro Sambu. Apa Betoro Sambu? Tuh, sing sekolah-sekolah gambari badike gurune gambar apa? Itu loh yang ada kayak di PGRI. Sing sekolah gak tahu masih klambine gurune. Iya, itu juga lambangnya dewa guru ya, dewa Sambu. Terus kalau kita keluar sore ada anak kecil menjelang maghrib tidak boleh keluar rumah. Nenek moyang kita meyakini di dalam pergantian siang ke malam ada apa? Ada Betoro Polo. Nah, ini loh. Oh kita ini ya sama dengan orang Yunani kok. Cuman di sini pacaannya jilbaban, sarungan, kopiah, nyangkluk tasbih. Tapi kan kalau nggak dijelaskan begini, perilaku jenengan masih sama dengan orang Antioquia seperti Ashabul Korea. Terus ada lagi Dewi Lanjar. Tahu nggak? Itu Dewi yang menguasai laut utara. Makanya kalau orang Kediri terus besanan sama orang Tuban lewat Ngimbang Babat tidak berani karena ada apa? Gunung Pegat. Lewat kene pasti pegatan. Terus supaya dewone gak ngamuk, kongkon golek titik lancur telu, ya, 3 ayam lancur itu 3. Terus ketika mendekati tempat itu, salah satu punggawa mantennya itu ya, pangombyong manten itu suruh turun melepaskan ayamnya. Kira-kira kita ini masih persis orang Yunani apa enggak? Ya masih. Padahal kita mengenal Islam sudah berapa tahun, sejak zaman Wali Songo. Terus ada Dewi Ratih. Dewi Ratih itu adalah Dewi Bulan yang disembah oleh orang-orang di Jawa ini dulu ketika bulan purnama. Mukuli kentong dung 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 jeling. Terus yang tadi artis Susana Dewi Ratih. Terus kemudian Dewi Sri. Nah, Dewi Sri. Saking terkenal Dewi Sri bisa memberikan makan kepada orang Jawa. Nah, disembah-sembahlah Dewi Sri. Dewi Sri dari apa? Nah, makanya kalau jenengan itu ada di perusahaan PT Pertani ya, yang anak perusahaan dengan sama dengan Bulog. Kalau jenengan berjalan dari Jakarta ke Jawa Barat, Indramayu ada ladang padi yang sangat luas di Subang. Itu ada tulisan PT Pertani lokasi Sangyang Sri. Nah, Sangyang itu kan Dewi Sri. Nah, jadi Dewi Sri itu adalah Dewi padi yang bisa menciptakan beras. Berarti dengan makan dimakani Dewi Sri. Terus Dewi Sri punya saudara namanya Sri Sadono. Saya kemarin beli beras ya dari Kanjeng Sri Sadono. Itu ada 1 ton, nanti kita bagi buka bersama. Itu saya beli beras ke Kanjeng Sri Sadono. Kebetulan nama KUD-nya yang punya slab itu juga KUD Sri Sadono. Sing jenengno kuwi berarti kenal Sri Sadono, kenal Dewa Pesugihan. Ditelusur-telusur begini, oh iya mungkin Pak Gantio di zamannya ya. Itu Dewi Pesugihan, Dewa Pesugihan namanya Sri Sadono. Nah, ini juga punya saudara penguasa laut Hindia namanya Nyai Roro Kidul. Kita masih memuja-muja itu ya. Karena nggak wani mantu suro, gitu, nggak wani mantu di bulan tua. Berarti jenengan masih takut Nyai Roro Kidul. Nah inilah dewa-dewa. Ketika ada angin, nah,
jenengan mau nyirep angin lesus yang hujan lebat, siapa yang dipanggil orang Jawa di zaman itu? Nah, itu adalah dewa Bayu, dewa angin. Terus akhirnya tukang tambal ban bikin logo tempatnya dewa angin, ya. Itu lihat tukang tambal ban, sepanjang jalan ini banyak dewa Bayu di pinggir jalan, ya. Ada tangki besar, itulah tempatnya dewa angin. Loh iya, itu kan mitologinya orang Jawa. Kalau yang dijelaskan di Yasin ini adalah Ashabul Qaryah yang mitologinya orang Yunani. Ya mungkin Allah menjelaskan orang Yunani itu karena di Yunani di masa itu secara akademis ilmu pengetahuannya sudah tinggi, tapi masih berpikir yang seperti itu, yang irasional. Nah, kalau orang Jawa nggak diceritakan, mungkin ya wis maklum orang Jawa nggak sekolah, ya. Akhirnya ya nggak jadi bahan cerita di dalam kisahnya surat Yasin. Ya. Nah, orang-orang di zaman dulu kalau pingin dagangannya ini laris, ya pasti nyebut-nyebutnya Dewi Sri sama Sri Sadono. Maca sholawat kok gak mandi-mandi. Nah terus mocone ajian Sri Sadono. Sun matek aji-ajiku Sri Sadono yang kuero dewaning kasugian. Nah ini saya ceritakan mantranya Sri Sadono. Sri Sadono kang andum sandang pangan, nyuwun gampang kula pados sandang tedo sarinane sawengine. Tuh, seperti itu. Okay. Salawase gesang gampang tekani slamet anggone lan gawe ayune kabeh. Nah, ini manggil Sri Sadono datang terus dilempar karo kropyak isine duit. Tak langsing. Saya manggil Sri Sadono dilempar gabah 10 karo kropyak. Itu di depan itu dari Sri Sadono. Gak percaya jangan datangi, tulisannya Sri Sadono. Ya. Jadi ini yang perlu jenengan pahami ketika memahami ayat-ayat yang ada di surat Yasin. Saya yakin jenengan apal Yasin, tapi ora iso ngonceni jerone Yasin. Akhirnya Yasinnya gak mandi, kena mandi kalau Sri Sadono. Padahal di dalam Yasin dia bisa mengalahkan kehebatannya Sri Sadono. Kenapa kita gak bisa seperti itu? Ya karena kita berpikirnya masih seperti orang Yunani. Coba kalau malam Jumat Legi, jenengan meyakini ada apa kok? Yang namanya semaan kok mesti Jumat Legi? Coba saya tanya, tidak menyudutkan jenengan punya acara Jumat Legi. Jumat Legi itu kan Jumat manis. Karena pada waktu yang namanya manis, ya, dewa-dewanya orang Jawa itu menempati hari-hari yang jatuhnya pada yang namanya Legi. Ya, jadi Jumat Legi. Nah, ini juga kebetulan dulu ada mitologi seperti itu. Terus Wali Songo ya wis dikai acara nang Jumat Legi, Yasinan, tahlilan, ya. Terus khataman Al-Qur'an, cuman diganti isinya, adae pancet jerone sing diganti. Kita kan menggemari seperti itu, ada Paing Pon Wage Kliwon Legi. Nah, ini kan juga namanya mitologi orang Jawa. Ya, kekelenian orang Jawa ya Paing Pon Wage Kliwon Legi. Kalau kekelenian orang Yunani ya ada dewa Zeus, ada Hera, ada Apollo dan sebagainya. Itu ya. Terus jenengan kalau suka ulang tahun, ya ulang tahun diri sendiri, ulang tahun anak dan cucu, berarti jenengan masih menyembah dewa Artemis kalau menurut Yasin. Jeng ulang tahun ini putune ora? Buat diupload. Ya, ya. Sugeng ambal warso, barokallahu fi umrik, ngomongin. Jadi kalimatnya Zeus itu dipelintir dalam bahasa Arab. Nah, seakan-akan kalau bahasanya bikin Arab, bahasa Arab, perbuatan itu tidak haram.
kan begitu. Ya toh? Ini yang perlu jenengan pahami ketika kita bicara Ashhabul Qaryah. Kejadian di sana luar biasa, orang menyembah dewa-dewa dan dewanya banyak sekali. Di sini dulu ketika orang ada kebakaran yang dipanggil dewa api. Siapa dewa api? Nah, dewa api namanya Agni di dalam orang Jawa, mitologinya orang Jawa. Dewa api. Oke. Nah, maka ketika di sana Ashhabul Qaryah ini kedua utusan itu berhadapan dengan orang-orang yang sangat sakti, oke, membawa utusan yang sangat sakti. Apa yang dilakukan oleh kedua utusan menghadapi masyarakat yang luar biasa sakti, ya. Terus apa yang mau dipakai seperti jenengan? Terus menghadapi Ashhabul Qaryah yang sangat sakti. Wis aku gelem melok agama mulai kowe iso ngalahno aku. Itu kan sama dengan ceritanya para wali songo dulu ketika menyebarkan agama Islam, berhadapan dengan orang-orang yang sangat sakti. Ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Gimana? Maksudnya orang Yunani dewa itu apa? Jadi maksudnya orang Yunani dewa itu adalah sama dengan Tuhan. Jadi Tuhannya orang Yunani tidak satu, tidak esa, tapi banyak. Itu Tuhannya orang Yunani. Tuhannya orang Jawa juga banyak. Dulu ya itu yang namanya Betoro-Betoro itu. Ya, Betoro Kolo. Ada Betoro Guru. Terus kalau ilmu pengetahuan dilambangkan gajah, ya. Gajah siungnya ini hilang satu. Kenapa kok hilang? Jadi orang Jawa harus tahu kenapa hilang di sini. Dulu ketika berantem sama saudaranya, terus kena kampaknya sehingga patahlah ini siungnya satu. Maka dia dinamakan Ganesha. Dewa Ganesha itu adalah dewa ilmu pengetahuan. Kalau jenengan ingin ilmu laduni, minta Ganesha atau minta siapa? Saya tanya orang Islam ini, kalau ingin ilmunya laduni dari Allah, mintanya ke siapa? Apa Agus? Menjaluk enak dewa Ganesha. Kalau kita ingin ilmu laduni, dibabakan ilmu Ulau kanal basru minda dari kalimati Robi, itu kan dulu pernah ngaji surat Al-Kahfi. Maka kalau ingin ilmu laduni, kita ini bertawasulnya ke Nabi Khidir. Gawe sekolah Yayasan Pendidikan Islam Salafiyah Safiyah, terus gambarin logone dewa Ganesha. Lucu. Orang Yunani dulu yang namanya telur ini bisa berubah menjadi apapun. Orang Yunani ilmu pengetahuannya pandai, ilmu ininya juga pandai. Jenengan katanya punya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Coba praktekkan sekarang. Saya mandi. Lalu nanti ditantang sama orang-orang Yunani, coba praktekkan wahai para utusan, kan gitu. Ini ada laki-laki berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ke-6 utusan. Praktekkan itu. Kan di Yasin innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu cuma jadi slogan orang pidato, tapi nggak pernah ada yang bisa membuktikan ayyakula lahu kun fayakun. Itu ada orang sakit, katanya kedua utusan itu bisa menyembuhkan orang sakit. Itu ada orang sakit. Coba sebutkan dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu kita ngaji Yasin dikirim Allah jamaah ngaji orang sakit. Tega mandi gak usah ngaji. Oke. Ini tantangan kita masih sesama jamaah begini, ini blesete gak izin lah. Kalau di luar sana
Orang lain bisa mengobati orang lumpuh di atas panggung, bayangkan. Coba jenengan yang macak santri bisa mengobati itu orang lumpuh itu, duduk di sana terus nanti pulang wis gak usah gojekan bojone kayak biasanya. Ini ada tantangan, ini ngaji belum khatam, itu Allah memberikan kekuatan Bu Khotimah bisa ngaji, berarti itu tantangan buat jenengan ngaji ya Yasin. Delalah pas ngaji Yasin, wonge ngaji, pas ngaji surat Kahfi gak ngaji. Kalimatnya Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini kalau diisi mantranya Yunani jenengan nggak akan bisa menghancurkan ini. Tapi lek zaman wacana bismillah ben saya tetap pecah. Ya, coba saya ngisi mantranya orang Yunani, jenengan ngisi kekuatannya Al-Qur'an, coba kuat mana? Ayo, sing wiritan wakeh. Wiritan kitab fadilah ini sampai 100 fadilah. Sing terakhir tidak bisa saya sebutkan semuanya karena saking banyaknya fadilah. Akhirnya kan dintai sama orang Yunani. Makanya zaman Nabi Muhammad itu orang kan berkata begini, orang Quraisy, mat agamamu ki lucu. Lek ono kewan mati sebab mati krono Allah oleh dipangan. Tapi ono kewan mati kok pateni malah oleh dipangan. Coba jenengan ditanya begitu aja mal, Pak Haji Zaini, Pak Haji Jalil, agama sampai kuane. Lek pitik mati karepe dhewe ku mati krono Allah malah oleh dipangan, tapi lek mati ini sampean pateni sampean gelek malah oleh dipangan. Ada ilmunya. Dan turut syariatnya. Ya lagi, kan gitu kan aneh. Makanya zaman Nabi Muhammad aneh. Oh, ini kita mengaji Yasin. Ini tantangannya berat kalau jenengan sudah paham Yasin, karena di situ ada kalimat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun titik-titik terus fayakun. Oke. Ini dicoba siji karena kita tadi masih berhadapan dengan dewa-dewa. Oke. Si kedua utusan itu masih berhadapan dengan dewa. Si Sampun pura-pura masuk bersama raja. Orang lain tidak menyangka bahwa Sampun itu agamanya Islam. Ya, ikut merunduk karena pengen tahu di mana sih kekuatan dewa-dewanya itu. Siapa yang pengen ini? Nanti kalau nggak pecah bawa pulang. Coba Pak Jamal isi dengan kekuatan basmalah. Kalau jenengan bisa ngisi ini berarti istri jenengan sembuh. Kan apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sampai kalau menulis status nanti akan indah pada waktunya. Allah berkehendak kun fayakun. Itu cuma jadi bahan pidato. Ini deh, film deh. Tak rubah dari PT dari ndok di sini PT karo ndok. Jadi ini Abu Nawas bertanya, pada malaikat apa mungkar nakir dulu mana ayam sama telur, karena kamu yang nyabut nyawanya. Telur dari ayam, ayam dari telur. Saya mau dicabut nyawa saya, ya Israel. Saya mau tanya dulu mana ayam sama telur. Oke, jadi jenengan tantangan kita ini menghadapi orang modern sangat luar biasa. Lihat itu di medsos itu ya, orang ngomong enaknya. Nanti di zaman anak-anak kita itu sudah akan banyak orang mempertanyakan mukjizatnya Al-Quran. Orang yang agama di luar Islam itu sudah punya slogan, mukjizat masih ada.
tapi nulisnya bukan mukjizat, kalimat mujizat masih ada. Kita cerita karomah, cerita maunah, tapi mana karomah sama maunahnya? Kan ya gak ada. Nah, dengan kalau ingin istrinya sembuh, nanti kalau akhir ngaji surat Yasin ini bawa telur yang banyak, telur ayam kampung. Oleh nyolong tapi oleh utang tapi oleh nyolong. Boleh utang gak disaur-saur lumpuh mana, stroke mana. Oke. Jadi nanti kita bacakan doa-doa yang digunakan oleh para utusan Nabi Isa. Nanti kita coba, kita bacakan. Bisa ngomong nggak? Itu kan nggak bisa ngomong. Kalau yang dihadapi para utusan kan orangnya sudah mati, ya. Terus buta dan sebagainya. Kalau kita menghidupkan orang mati nanti malah dipanggil polisi kalau zaman sekarang. Kok dibangunkan lagi jadi aneh. Nah, itu ada orang yang sakit dengan yang meyakini kalau Yasin itu ada mukjizatnya. Nanti kita harus praktek Yasin. Nah itu ada orang sakit kalau sudah bisa sembuh, Pak Jamal suruh nyembelih sapi satu, kancane diundang kabeh, waras, ya, siap. Dan nanti kita semua berdoa, membaca doanya Nabi Isa yang untuk menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang bisu, tuli dan sebagainya. Oke. Ada pertanyaan baru? Yes. Kembali dengan Dewa Dewi tadi Gus. Okay. Kami dengan orang mau lagi memahami hal-hal yang di luar dari saat ini, zaman Islam ini kita kan sudah diajari dengan iman. Maka di rukun iman pertama itu mau dipraktekkan Dewa Dewi itu masih dipakai saat ini. Kenapa betul kita kan masih? Kita ini sudah agamanya Islam, tapi kadang-kadang praktek ritual keagamaannya masih campur-campur, gaduh-gaduh. Oke. Ya kita bisa menyaksikan dalam ritual apapun gaduh-gaduh. Nah, terus bagaimana? Ya kalau kita sudah mengerti karena mengaji, ya sedikit demi sedikit itu kita tinggalkan. Kita tidak apa-apa melakukan segala sesuatu yang penting tidak menyangkut ibadah mahdohnya, ya tidak menyangkut inti dari ajaran Islam itu sendiri, tauhidnya. Saya ditanya orang Islam boleh nggak ulang tahun? Ya kalau ulang tahunnya boleh. Yang nggak boleh kan ketika jenengan membawa roti tat sebagaimana yang diajarkan oleh Dewa Artemis. Gus, ketika saya bangun rumah selesai, toko selesai, saya tasakuran boleh nggak Gus? Boleh. Tapi ketika jenengan motong kambing, motong sapi, kepalanya ditanam di tanah yang tempatnya dengan usaha, itu ya nggak boleh. Daripada begitu kepalanya antar ke saya masak. Kan mubadzir itu tidak diperbolehkan. Maka nanti di ayat selanjutnya itu dijelaskan dialog antara Rasulullah ini dengan Sam'un, dengan raja, dengan orang-orang Ashabul Qaryah penduduk Antioquia. Jadi setelah kita paham dengan yang namanya dewa-dewa yang dikisahkan di dalam mitologinya orang Yunani dan dijawab oleh Allah melalui surat Yasin, ya kita nanti kalau ini kiranya kayak menyerempet mitologi dewane wong Jawa ya ora. Nyatanya kalau masuk ke kuburan ketika takut yang disebut nyai janyang kaki danyang, nyai banaspati kaki banaspati, nyai siluman kaki siluman itu dan gak diganggu sama yang ada di kuburan. Nah, kenapa tidak berdoa A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafsihi. Gitu kan begitu.
Ketika takut jadi disebut-sebut seperti itu. Oke, Pak Jamal, apa? Ini masalah hidayah, Gus ya. Oke, hidayah. Untuk mengimankan orang, menurut kalian yakin ini orang yang sudah mati bisa hidup kembali dan supaya mengajak kita untuk masuk Islam. Bahkan orang itu ada yang cenderung mau masuk Islam, ada juga yang enggak. Ya, balik zaman sekarang ini, menurut pengalaman saya, rumah saya dekat musola, ya, tangga saya ini, rumahnya mepet dengan musola saya. Ya. Tapi kalau waktu maghrib, ya itu kayaknya minyak ulo, sudah mancing. Nah, kalau pengajian langsung sudah mancing. Nah, ini mengenai hidayah, ya. Hidayah ini bisa diusahakan dari manusia atau menunggu dari Allah? Itu pertanyaan saya, guys. Itu kayaknya faktor sosial. Mergo sing ngadan Pak Jamal, sing Pak Jamal terus gila dhek lunga. Terus mancing menghibur dirinya. Jadi kalau orang itu, kalau Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, maka orang itu dapat hidayah. Kalau Allah menghendaki keburukan pada dirinya, kata Allah, maka orang itu akan disesatkan oleh Allah. Contohnya dulu menjadi takmirnya Ka'bah di zaman itu ada Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi Allah tidak menginginkan Abu Jahal, Abu Lahab itu mendapatkan hidayah. Itu pengurus Ka'bah yang malah matinya masih dalam kondisi dalam kekufuran. Ya. Jadi yang namanya hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Tapi Allah hanya memerintahkan Nabi Muhammad termasuk kita hanya menyampaikan risalahnya saja. Tak warai ngaji. Ya nggak usah jauh-jauh, saya di sini aja. Orang saya contohi setiap tahun saya ada ngaji, bahkan ada banyak orang tanya, Gus, jadi ngaji itu beri kita tombol sama no kayak semelok ngaji. Cuma nih ngono Kanjeng Nabi malah takmire iman karo Kanjeng Nabi, takmire Masjidil Haram di zaman dulu, ada Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Oke. Jadi faktornya memang itu, kalau hak prerogatif hidayah itu adalah ada di tangan Allah. Kita yang penting menyampaikan risalahnya saja. Askabul Qaryah itu diberi mujizat bisa menghidupkan orang mati. Begitu aja masih tidak percaya dengan kedua utusan. Apalagi melihat dapuran kita begini ya. Kalau dilakukan jaringan Gus, lek sing ngomong awakmu yo gak mandi masalahmu kan pas ngono Gus. Lagi makanya dapuran kita seperti ini kan dianggap gak punya upas. Kayaknya Yonine wis entek upase. Menunggu dari mana Gus supaya kenal gini Gus. Enggak mungkinlah sesuatu datang tiba-tiba dengan sendirinya, enggak ada perantara. Paham saya tuh gitu Gus. Nah ini wis kayak ngono dibanoi ya kapan urusan ngono. Itu ada nanti di lanjutannya atah itu min dunihi alihatan dan seterusnya. Ya nanti ada di situ. Nah, makanya kita ini belajar bagaimana bisa mengalahkan ilmunya orang-orang Yunani dulu, supaya orang Yunani itu bisa terbantahkan mitologinya tentang ketuhanan-ketuhanan yang menyembah banyak dewa. Oke, karena sudah sore, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa barokah manfaat fid wa dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa alana wa ladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid. Wajib
jabbarin anid wa bi'ainin wa dibaghin wa min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah wa salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa masyayikhina wa ikhwanina fid din wa li ashabina wa akhbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal muslimat wal muslimina wal mu'minat al ahya min amwat warzuqna kamala mutaba'ah lahu zahiran wa batinan fi afiyah wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala abdika rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun di qalbi 'inda jahli wa hayrati. Ya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.